presentasikan hasil bacaan saya, yaitu mengenai dengan buku logika karya Dr. Rundus Hamundiri. Jadi saya akan presentasikan kepada Dian. Nah, logika adalah bahasa. Secara terminologi terbagi atas dua kata, yaitu logos dan mantik. Nah, logos di sini yang diambil dari bahasa Latin, yaitu perkataan atau sabda, sedangkan mantik yang diambil dari bahasa Arab atau natakah, yaitu perkataan atau berucap. Nah, logika secara terminologi adalah ilmu yang mempelajari metode dan hukum-hukum yang membedakan penalaran yang betul dari penalaran yang salah. Nah, ada juga arti ilmu. Nah, arti ilmu terbagi atas dua kata, yaitu pengetahuan dan ilmu. Nah, pengetahuan hanya sebatas mengetahui, sedangkan ilmu yaitu menghendaki penjelasan lebih lanjut dari pengetahuan. Nah, pengetahuan juga ada dua, yang pertama a posteriori dan yang kedua a priori. Nah, a posteriori yaitu ilmu pengetahuan yang tidak bersumber dari pengalaman, melainkan bersumber dari eksperimen dan observasi, sedangkan a priori yaitu ilmu pengetahuan yang bersumber dari akal pikiran manusia itu. Nah, ada juga arti benar yang terbagi atas dua kata, yaitu persesuaian antara pikiran dan kenyataan, dan yang kedua persesuaian atau tidak ada pertentangan di dalamnya. Nah, ada juga asas-asas pemikiran. Yang pertama, asas identitas, asas kontradiksi, dan yang ketiga, asas penolakan ketiga. Nah, ada juga cara mendapatkan kebenaran. Nah, di sini cara mendapatkan kebenaran ada dua, induktif ke deduktif, deduktif ke induktif. Nah, induktif yaitu khusus dan deduktif yaitu umum. Nah, mungkin itu. Ya, baik. Terima kasih Kakak Hidayah Sarma karena sudah memaparkan materi dengan judul logika apa tadi? Dengan judul logika. Yang saya tangkap dari materi tadi, coba Anda jelaskan siapa yang pertama kali menggunakan logika. Nah, yang pertama kali menggunakan logika yaitu Zeno dari Cetium. Oke. Nah, yang pertanyaan kedua, apa itu ilmu dan pengetahuan? Penjelasannya. Iya, jelaskan apa itu ilmu dan pengetahuan. Nah, kalau ilmu itu sebatas mengetahui. Nah, contohnya saya hanya mengetahui Dian, tapi saya tidak tahu di dalam-dalamnya, sedangkan ilmu itu menghendaki penjelasan lebih lanjut dari pengetahuan. Nah, kalau ilmu itu saya sudah mengetahui kalau Dian orang sini dari sini. Nah itu mungkin itu. Oke. Ya, paham. Terus pertanyaan ketiga dari saya, coba Anda contohkan contoh dari ilmu A posteriori. Oke, itu. Nah, ilmu a posteriori yaitu ilmu yang bersumber dari pengalaman, observasi dan eksperimen. Nah, itu contohnya kita tidak akan tahu sesuatu yang terjadi contohnya di kampus kalau kita tidak ada di kampus. Mungkin itu. Oke. Ya, baik. Paham. Terima kasih kepada saudari Sukma karena sudah menjawab pertanyaan dari saya. Mungkin itu sedikit penjelasan dari saya mengenai buku logika. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.